Aku baru saja menerima warisan sebesar 125 miliar rupiah. Tanpa ragu, aku langsung pergi bersama putraku untuk menemui suamiku. Namun setibanya di sana, aku tanpa sengaja mendengar percakapan suamiku. Sejak saat itu, aku sadar. Ternyata selama ini aku tidak benar-benar tahu siapa dia. Sebelum lanjut ke ceritanya, bantu subscribe channel ini. Satu subscribe dari kalian kan jadi pahala baik untuk kalian. Jangan lupa like dan komen kota asal kalian. Yuk lanjut ke videonya. Aku menjalani kehidupan rumah tangga yang, dari luar, tampak tenang dan teratur. Setiap hari dimulai dengan pola yang hampir selalu sama. Aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, memastikan putraku sudah siap berangkat sekolah, lalu menunggu suamiku selesai bersiap untuk bekerja. Kami tidak sering berbincang panjang. Percakapan kami biasanya singkat, berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari atau jadwal yang harus diingat. Uang belanja sudah aku transfer, kata suamiku suatu pagi tanpa menatapku. Baik, jawabku sambil menyendok nasi ke piring putraku. Putraku, Arga, duduk di meja makan sambil memperhatikan kami bergantian. Ia sudah terbiasa dengan suasana rumah yang cenderung sunyi. Sesekali ia bertanya tentang hal-hal sederhana, seperti jadwal les atau tugas sekolah. Aku selalu menjawabnya dengan sabar, sementara suamiku biasanya hanya mengangguk atau memberi jawaban singkat. "Kamu jemput aku sore ini?" tanya Arga. "Iya," jawabku. Suamiku berdiri, merapikan kemeja, lalu berkata, "Aku pulang agak malam. Ada rapat." Kalimat itu hampir selalu sama setiap kali ia pamit. Aku tidak pernah benar-benar menanyakan rapat apa atau dengan siapa. Selama ini, aku memilih untuk percaya bahwa itu memang bagian dari pekerjaannya. Kami sudah menikah cukup lama, dan aku merasa tidak perlu mencurigai hal-hal yang tidak terlihat jelas. Setelah mereka pergi, rumah kembali sunyi. Aku membereskan meja makan, mencuci piring, lalu duduk sejenak di ruang tamu. Rutinitas seperti ini sudah menjadi bagian dari hidupku. Aku tidak bekerja di luar rumah. Sejak menikah, aku lebih banyak mengurus rumah dan membesarkan Arga. Suamiku tidak pernah melarang secara langsung, tetapi ia juga tidak pernah mendorongku untuk melakukan hal lain. "Kamu di rumah saja. Fokus ke anak," katanya dulu ketika aku sempat menyebut ingin membuka usaha kecil. Aku mengangguk saat itu, tanpa perdebatan. Bagiku, selama kebutuhan tercukupi, tidak ada alasan untuk memperpanjang pembicaraan. Hubunganku dengan keluarga besarku tidak terlalu dekat, tetapi tetap terjaga. Ayah dan ibuku telah lama meninggal. Aku dibesarkan oleh pamanku, adik dari ibuku, yang sejak kecil memperlakukanku seperti anak sendiri. Ia tidak menikah dan hidup sederhana, tetapi selalu memastikan kebutuhanku terpenuhi sampai aku dewasa dan menikah. Sesekali aku mengunjungi rumahnya bersama Arga. Suamiku jarang ikut. Ia biasanya beralasan sibuk atau lelah. "Kamu saja yang ke sana," katanya. "Aku di rumah." Pamanku selalu menyambut kami dengan senyum yang sama. Rumahnya rapi dan tenang, tidak banyak berubah sejak dulu. Ia sering duduk di kursi kayu dekat jendela, membaca koran atau sekadar memandang halaman. "Kamu sehat?" tanyanya setiap kali kami datang. "Sehat, Om," jawabku. Arga biasanya langsung menghampirinya dan bercerita tentang sekolah. Pamanku mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangguk, lalu sesekali tertawa kecil. "Kamu sudah besar," katanya pada Arga. "Belajar yang rajin." Aku memperhatikan mereka dari dapur sambil menyiapkan minuman. Di rumah itu, aku selalu merasa lebih tenang. Tidak ada percakapan yang tergesa-gesa, tidak ada nada suara yang dingin. Semuanya berjalan perlahan dan wajar. Beberapa bulan terakhir, kondisi pamanku mulai menurun.
Ia lebih sering diam dan mudah lelah. Aku beberapa kali menyarankan agar ia memeriksakan diri ke dokter, tetapi ia selalu menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Aku baik-baik saja, katanya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak memaksa. Aku hanya memastikan untuk lebih sering mengunjunginya. Suamiku tidak banyak berkomentar soal itu. Asal kamu atur waktumu, katanya suatu malam ketika aku berpamitan untuk ke rumah paman keesokan harinya. Iya, jawabku singkat. Aku tidak merasa ada yang aneh dengan sikapnya. Bagiku, itu hanyalah bagian dari karakternya yang cenderung tertutup dan praktis. Ia jarang menunjukkan emosi, baik marah maupun senang. Ia selalu berbicara seperlunya. Malam hari di rumah kami biasanya berjalan dalam keheningan. Setelah makan malam, Arga belajar di kamarnya. Aku membereskan dapur, lalu duduk di ruang keluarga. Suamiku sering sibuk dengan ponselnya atau laptop. Jika aku mengajaknya berbincang, jawabannya singkat. Besok Arga ada ujian, kataku suatu malam. Jawabnya tanpa mengalihkan pandangan. Katanya materinya cukup banyak. Ya, suruh dia belajar. Percakapan berhenti sampai di situ. Aku tidak melanjutkan. Aku sudah terbiasa dengan pola seperti ini. Dalam pikiranku, tidak semua rumah tangga harus penuh obrolan. Ada yang berjalan dengan tenang dan minim kata. Aku percaya bahwa selama tidak ada pertengkaran besar, semuanya baik-baik saja. Hari-hari berlalu tanpa kejadian yang benar-benar menonjol. Aku mengurus rumah, menjemput Arga, mengunjungi pamanku, dan menunggu suamiku pulang setiap malam. Sesekali kami makan bersama di luar, tetapi itu pun lebih banyak diisi dengan keheningan. Kamu mau makan apa? Tanya suamiku di restoran. Apa saja, jawabku. Pesan ini saja, katanya pada pelayan. Aku mengangguk. Tidak ada perdebatan, tidak ada diskusi panjang. Dalam benakku, hidup kami sederhana dan stabil. Aku tidak memiliki banyak tuntutan. Aku hanya ingin Arga tumbuh dengan baik dan rumah tangga kami berjalan tanpa masalah besar. Aku tidak merasa perlu menggali lebih dalam tentang suamiku. Ia adalah ayah dari anakku dan suamiku secara sah. Itu sudah cukup bagiku. Setidaknya, itulah yang aku pikirkan pada saat itu. Aku tidak menyadari bahwa ketenangan yang aku jalani selama ini hanyalah permukaan. Aku juga tidak menyadari bahwa dalam waktu dekat, satu peristiwa sederhana akan mengubah cara pandangku terhadap orang yang setiap hari tidur di rumah yang sama denganku. Namun pada tahap ini, semuanya masih tampak normal. Tidak ada tanda, tidak ada firasat, dan tidak ada kecurigaan. Aku masih menjalani peranku seperti biasa, tanpa pertanyaan yang berlebihan, tanpa keinginan untuk mengetahui lebih jauh. Hidupku berjalan dalam rutinitas yang aku anggap aman dan dapat diprediksi. Aku belum tahu bahwa keadaan seperti inilah yang justru membuatku lengah. Suatu pagi, aku menerima panggilan dari nomor yang tidak tersimpan. Awalnya aku ragu untuk mengangkatnya, tetapi setelah panggilan itu masuk untuk kedua kalinya, aku memutuskan menjawab. Selamat pagi, apakah saya berbicara dengan Ibu Ratna? Tanya suara di seberang sana dengan nada formal. Iya, saya sendiri, jawabku. Saya berbicara dari kantor notaris Bapak Surya Pratama. Kami ingin menyampaikan informasi terkait wasiat almarhum Bapak Surya. Aku terdiam sejenak. Nama itu adalah nama pamanku. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, tetapi aku berusaha tetap tenang. Ada apa-apa? Tanyaku. Kami mohon ibu dapat datang ke kantor kami hari ini atau besok. Ada dokumen penting yang perlu kami sampaikan secara langsung. Aku mengiyakan tanpa banyak bertanya. Setelah menutup telepon,
Aku duduk cukup lama di ruang tamu. Pikiranku penuh dengan kemungkinan, tetapi aku berusaha tidak menarik kesimpulan apapun. Aku tahu kondisi pamanku memang sudah tidak sekuat dulu, tetapi aku tidak pernah membayangkan akan menerima panggilan seperti ini secepat itu. Siang harinya, aku menjemput Arga lebih awal dan menitipkannya sebentar kepada tetangga. Aku pergi ke kantor notaris sendirian. Ruang tunggunya tenang, dengan aroma kertas dan pendingin ruangan yang terasa dingin. Seorang staf mempersilahkanku masuk ke sebuah ruangan kecil. Notaris itu menyambutku dengan sopan. Ia membuka map tebal berisi dokumen. Sebelumnya, kami turut berduka cita atas wafatnya paman ibu, katanya. Aku mengangguk pelan. Bapak Surya telah membuat wasiat resmi beberapa tahun lalu dan diperbarui 6 bulan sebelum beliau meninggal. Dalam wasiat tersebut, seluruh aset beliau diwariskan kepada ibu sebagai ahli waris tunggal. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Kalimat itu terdengar jelas, tetapi butuh waktu untuk benar-benar kupahami. Seluruh aset? Ulangku. Iya, Bu, jawabnya. Termasuk properti, deposito, dan beberapa investasi lain. Total nilai aset tersebut, berdasarkan perhitungan terakhir, sekitar 125 miliar rupiah. Aku menarik napas dalam-dalam. Angka itu terlalu besar untuk langsung kuproses. Aku tidak pernah membayangkan pamanku memiliki aset sebesar itu. Selama ini, ia hidup sederhana dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kekayaan berlebih. Apakah ada keluarga lain yang keberatan? Tanyaku. Tidak ada, jawab notaris itu. Semua dokumen lengkap dan sah secara hukum. Setelah penjelasan panjang dan penandatanganan beberapa berkas awal, aku keluar dari kantor notaris dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku tidak merasa gembira berlebihan, juga tidak merasa sedih. Yang ada hanyalah kebingungan dan kesadaran bahwa hidupku baru saja berubah. Sore itu, aku menjemput Arga dan membawanya pulang. Di rumah, aku masih memikirkan bagaimana cara menyampaikan kabar ini kepada suamiku. Aku tahu ini bukan hal kecil. Uang sebesar itu akan berdampak pada banyak hal, termasuk hubungan kami. Malam harinya, saat makan malam, aku akhirnya berbicara. Mas, kataku pelan. Suamiku mengangkat wajahnya. Kenapa? Aku tadi ke kantor notaris, kataku. Urusan apa? Tanyanya singkat. Pamanku meninggal, jawabku. Ia terdiam sebentar, lalu berkata, "Oh, turut berduka." Ada wasiat, lanjutku. Aku jadi ahli waris. Ia kembali diam. Aku bisa melihat perhatiannya mulai terfokus. Warisan? Tanyanya. Iya, jawabku. Jumlahnya cukup besar. Berapa? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku ragu sejenak, lalu menjawab, sekitar 125 miliar. Ia menatapku cukup lama. Tidak ada ekspresi terkejut yang berlebihan, tetapi aku bisa melihat perubahan pada sorot matanya. Kamu yakin? Tanyanya. Iya. Semua dokumennya resmi. Ia bersandar di kursinya. Ini bukan jumlah kecil. Aku tahu, jawabku. Arga memperhatikan kami bergantian. Uang apa, Bu? Tanyanya polos. Uang peninggalan Om, jawabku singkat. Oh, katanya, lalu kembali makan. Setelah makan malam, Arga masuk ke kamarnya. Aku dan suamiku masih duduk di meja makan. Kamu sudah bilang ke siapa? Tanya suamiku. Belum. Baru kamu, jawabku. Bagus, katanya. Hal seperti ini tidak perlu diketahui banyak orang. Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku merasa kalimat itu terdengar lebih seperti perintah daripada saran.
Kita perlu bicara lebih lanjut, lanjutnya. Uang sebesar itu harus dikelola dengan benar. Iya, jawabku. Aku juga masih bingung. Ia bangkit dari kursinya. Besok aku ada urusan. Kita bicarakan lagi nanti. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di ruang keluarga sambil memikirkan masa depan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa memiliki sesuatu yang benar-benar berada di bawah kendaliku. Warisan itu bukan hasil kerja suamiku, bukan juga sesuatu yang ia perjuangkan. Itu adalah peninggalan pamanku untukku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui suamiku di kantornya. Aku ingin membicarakan warisan itu dengan lebih tenang, tanpa terganggu rutinitas rumah. Aku mengajak Arga ikut karena tidak ada yang menjaganya di rumah. Kita ke kantor ayah dulu, kataku pada Arga. Kenapa? Tanyanya. Ibu mau bicara sebentar. Ia mengangguk tanpa banyak bertanya. Di perjalanan, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Aku membayangkan percakapan yang rasional dan terbuka. Aku berharap kami bisa membicarakan masa depan keluarga dengan lebih setara. Setibanya di kantor suamiku, aku mengirim pesan bahwa aku sudah di bawah. Ia membalas singkat dan memintaku menunggu di ruang tamu. Aku duduk bersama Arga di sofa, menunggu ia keluar dari ruangannya. Beberapa menit berlalu. Aku hendak mengirim pesan lagi ketika aku mendengar suara dari balik pintu yang sedikit terbuka. Awalnya aku tidak berniat mendengarkan, tetapi suara itu semakin jelas. Uangnya benar? Tanya suara yang aku kenal sebagai rekan kerja suamiku. Benar, jawab suamiku. 125 miliar. Aku membeku di tempat dudukku. Arga sibuk dengan ponselnya dan tidak menyadari apa yang terjadi. Kalau begitu, rencana kita bisa jalan, kata suara itu. Aku menahan napas. Aku tidak berniat menguping, tetapi percakapan itu sudah terlanjur terdengar. Aku tetap duduk diam, tanpa menggerakkan tubuh. Tenang saja, lanjut suamiku. Dia tidak banyak bertanya. Seperti biasa. Kalimat itu terdengar jelas dan datar. Tidak ada nada bercanda. Tidak ada keraguan. Di titik itulah, untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang tidak aku pahami tentang suamiku. Percakapan itu singkat, tetapi cukup untuk membuatku sadar bahwa warisan itu bukan hanya kabar bagi kami berdua. Ada rencana lain yang sedang berjalan, dan aku belum tahu peranku di dalamnya. Aku masih duduk di ruang tamu, menunggu pintu itu terbuka, dengan perasaan yang mulai berubah. Aku belum marah, belum takut, tetapi aku mulai mempertanyakan satu hal sederhana yang selama ini tidak pernah aku pertanyakan. Siapa sebenarnya orang yang selama ini hidup bersamaku? Aku tetap duduk di ruang tamu kantor suamiku setelah percakapan itu terhenti. Pintu ruangannya terbuka beberapa saat kemudian. Suamiku keluar dengan ekspresi biasa, seolah tidak ada hal penting yang baru saja dibicarakan. Kamu sudah lama menunggu? Tanyanya. Baru sebentar, jawabku. Ia menatap Arga. Kenapa kamu ikut? Tidak ada yang menjaga di rumah, jawabku. Ia mengangguk, lalu berkata, ayo masuk. Kita bicara di dalam. Aku berdiri dan mengajak Arga masuk. Di dalam ruangan, suamiku menyuruh Arga duduk di kursi dekat jendela dan memberinya ponsel agar tidak mengganggu. Ia lalu duduk di balik mejanya dan menatapku. Kamu mau bicara apa? Tanyanya. Tentang warisan, jawabku. Ia menyandarkan punggung ke kursi. Aku juga ingin membicarakan itu. Aku memperhatikannya dengan lebih saksama. Nada suaranya terdengar tenang, tetapi aku teringat jelas kalimat yang baru saja kudengar. Aku memutuskan untuk tidak langsung menyinggungnya.
Aku belum memutuskan apapun, kataku. Aku masih ingin memahami semuanya. Tidak apa-apa, katanya. Tapi kamu harus sadar, uang sebesar itu akan membawa banyak risiko. Risiko seperti apa? Tanyaku. Banyak orang akan mendekat, jawabnya. Dan tidak semuanya punya niat baik. Aku mengangguk. Aku paham. Kita juga perlu memikirkan masa depan Arga, lanjutnya. Pendidikan, keamanan, semuanya. Aku menatapnya. Aku juga memikirkan itu. Ia tersenyum tipis. Bagus kalau begitu. Percakapan itu berlangsung singkat. Tidak ada keputusan yang diambil. Setelah itu, kami pulang. Di perjalanan, suamiku lebih banyak diam. Aku juga tidak berbicara. Pikiranku dipenuhi oleh percakapan yang kudengar sebelumnya. Malam itu, aku tidak langsung menceritakan apapun pada Arga. Aku hanya memastikan ia makan dan belajar seperti biasa. Setelah ia tidur, aku duduk di kamar dan mulai membuka kembali dokumen yang diberikan notaris. Aku membaca setiap halaman dengan saksama. Untuk pertama kalinya, aku merasa perlu benar-benar memahami hak dan posisiku secara hukum. Keesokan harinya, suamiku mulai menunjukkan perubahan sikap yang halus. Ia lebih sering bertanya tentang kegiatanku, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. "Kamu kemana hari ini?" tanyanya pagi itu. "Ke bank," jawabku. "Untuk apa?" "Mengurus rekening," jawabku singkat. Ia mengangguk. "Hati-hati. Jangan sembarangan tanda tangan." Aku menatapnya. "Aku akan membaca semuanya dulu." Ia tersenyum kecil. "Bagus." Hari-hari berikutnya, ia semakin sering memberi saran tanpa aku minta. Tentang investasi, tentang properti, tentang orang-orang yang sebaiknya aku temui. Semua disampaikannya dengan nada yang terdengar wajar, tetapi bagiku terasa mengarah. "Kamu tidak perlu repot mengurus ini sendiri," katanya suatu malam. "Aku bisa bantu." "Aku tidak keberatan mengurusnya sendiri," jawabku. "Bukan soal keberatan," katanya. "Ini soal efisiensi." Aku tidak langsung menanggapi. Aku hanya berkata, aku ingin pelan-pelan. Ia tidak memaksa, tetapi aku bisa merasakan ketidaksabarannya. Beberapa hari kemudian, aku bertemu kembali dengan notaris. Kali ini aku datang sendiri. Aku menanyakan banyak hal, termasuk apakah suamiku memiliki hak atas warisan itu. "Secara hukum, aset tersebut milik ibu," jawab notaris itu. "Suami ibu tidak tercantum sebagai penerima maupun pengelola, kecuali jika ibu memberikan kuasa." Aku mengangguk. Kalau saya tidak memberikan kuasa, maka seluruh keputusan ada di tangan ibu. Jawaban itu memberiku kejelasan yang selama ini tidak aku miliki. Sepulang dari kantor notaris, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di mobil cukup lama, memikirkan rumah tanggaku. Aku teringat kembali kalimat suamiku di kantor, tentang rencana yang bisa berjalan dan tentang aku yang tidak banyak bertanya. Malam itu, aku memutuskan untuk mulai bertanya. "Kamu tadi bilang soal risiko," kataku saat kami duduk di ruang keluarga. "Risiko seperti apa yang kamu maksud?" Ia menoleh. "Aku sudah jelaskan." "Kamu juga bilang soal rencana," lanjutku. "Rencana apa?" Ia terdiam sejenak. "Rencana keuangan keluarga." "Kapan kamu merencanakannya?" tanyaku. "Sejak kamu bilang soal warisan," jawabnya. Aku menatapnya. "Aku mendengar kamu bicara dengan rekan kerjamu di kantor." Ia terlihat kaku. "Kamu mendengar apa?" "Aku mendengar kamu bilang, rencana kalian bisa jalan," kataku dengan nada datar. Ia menghela napas.
Kamu salah paham. Apa yang aku salah pahami? Tanyaku. Itu hanya pembicaraan kerja, jawabnya. Tidak ada hubungannya denganmu. Tapi kamu menyebut aku, kataku. Kamu bilang aku tidak banyak bertanya. Ia diam lebih lama kali ini. Itu hanya cara bicara. Aku tidak langsung membalas. Aku hanya berkata, aku ingin jujur satu sama lain. Aku juga, katanya. Namun, sejak percakapan itu, suasana rumah berubah. Suamiku menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara, tetapi juga lebih sering mengawasi. Ia bertanya kemana aku pergi, dengan siapa aku bertemu, dan apa yang aku urus. Semua dibungkus dengan alasan perhatian. Kamu jangan terlalu percaya orang luar, katanya. Aku mengangguk, tetapi dalam hati aku mulai menarik garis. Aku mulai menyimpan dokumen-dokumen penting di tempat yang hanya aku tahu. Aku juga membuka rekening atas namaku sendiri, tanpa memberitahu detailnya kepada suamiku. Arga mulai merasakan perubahan itu. Ibu sama ayah kenapa? Tanyanya suatu malam. Tidak apa-apa, jawabku. Kami hanya banyak urusan. Oh, katanya, meski wajahnya terlihat ragu. Beberapa hari kemudian, suamiku mengajakku bertemu seseorang. Temanku, katanya. Dia paham soal investasi. Aku belum ingin bertemu siapapun, jawabku. Kamu perlu masukan, katanya. Aku sudah punya notaris, jawabku. Ia terdiam, lalu berkata, kamu berubah. Aku hanya lebih berhati-hati, jawabku. Sejak saat itu, aku semakin sadar bahwa warisan itu bukan hanya soal uang. Ia membuka sisi lain dari suamiku yang selama ini tidak pernah aku lihat. Ia bukan marah atau kasar, tetapi ia mulai terlihat ingin mengendalikan arah. Aku tidak langsung menolak atau melawan. Aku memilih untuk mengamati. Aku ingin tahu sejauh mana niatnya dan bagaimana ia akan bertindak jika aku tidak mengikuti arah yang ia inginkan. Setiap percakapan kecil, setiap saran, dan setiap pertanyaan mulai aku catat dalam ingatanku. Aku tidak lagi hanya menjalani rutinitas tanpa berpikir. Aku mulai menyadari bahwa aku perlu melindungi diriku dan anakku, bukan dengan emosi, tetapi dengan keputusan yang tenang. Pada titik ini, aku belum mengambil langkah besar. Aku masih berada di dalam rumah yang sama, menjalani hari-hari yang tampak normal dari luar. Namun di dalam diriku, kewaspadaan sudah tumbuh. Aku tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Aku hanya belum tahu kapan dan dalam bentuk apa. Yang pasti, aku tidak lagi melihat suamiku dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Perubahan sikap suamiku semakin jelas dalam beberapa minggu berikutnya. Ia tidak lagi hanya memberi saran, tetapi mulai menyusun langkah-langkah yang seolah sudah diputuskan sebelumnya. Setiap kali aku menunda atau mengatakan ingin berpikir lebih lama, ia terlihat tidak nyaman, meskipun tetap berusaha menjaga nada bicaranya. Suatu malam, setelah Arga tidur, suamiku mengajakku bicara di ruang keluarga. Kita harus serius, katanya. Apa maksudmu? Tanyaku. Uang itu, jawabnya. Kita tidak bisa diam saja. Aku tidak diam, kataku. Aku sedang mengurusnya. Dengan caramu sendiri, katanya. Tanpa melibatkan aku. Aku menatapnya. Itu warisanku. Ia terdiam sejenak. Kita ini suami istri. Iya, jawabku. Tapi secara hukum, itu tetap milikku. Nada suaraku tetap tenang. Aku tidak berniat memancing emosi. Namun, aku bisa melihat perubahan ekspresinya. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir. Kamu tidak percaya padaku? Tanyanya. Ini bukan soal percaya atau tidak, jawabku. Ini soal kehati-hatian.
Ia berhenti dan menatapku. Aku sudah menyusun rencana. Rencana apa? Tanyaku. Kita bisa mengembangkan bisnis, katanya. Aku dan rekan-rekanku sudah membahasnya. Aku menghela napas. Tanpa bertanya padaku. Aku kira kamu akan setuju, jawabnya. Selama ini kamu selalu setuju. Kalimat itu diucapkannya tanpa nada tinggi, tetapi maknanya jelas. Aku menyadari bahwa selama ini, sikap diamku telah membentuk kebiasaan yang ia anggap wajar. Aku tidak ingin mengulang pola yang sama, kataku. Aku ingin tahu detailnya. Ia kembali duduk. Baik. Kami sedang menyiapkan proyek properti. Modalnya besar, tapi keuntungannya juga besar. Berapa modal yang kamu butuhkan? Tanyaku. Ia menyebutkan angka yang mendekati separuh dari total warisan itu. Aku menggeleng pelan. Aku tidak bisa menyetujui itu. Kamu bahkan belum mendengar semuanya, katanya. Aku sudah cukup mendengar, jawabku. Aku tidak mengenal rekan-rekanmu, dan aku tidak ingin mempertaruhkan uang itu tanpa perhitungan matang. Ia menatapku cukup lama. Kamu berubah sejak uang itu ada. Aku berubah karena aku belajar, jawabku. Percakapan malam itu berakhir tanpa kesepakatan. Namun, keesokan harinya, aku menerima telepon dari seseorang yang tidak aku kenal. Selamat siang, Bu, katanya. Saya mendapat nomor ibu dari suami ibu. Kita perlu bertemu membahas kerjasama. Aku langsung tahu bahwa suamiku telah melangkah lebih jauh tanpa persetujuanku. Saya belum memberikan persetujuan apapun, jawabku. Oh, katanya terdengar ragu. Kami kira sudah ada kesepakatan awal. Belum ada, jawabku singkat, lalu menutup telepon. Malam itu, aku menunggu suamiku pulang. Kamu memberikan nomorku pada orang lain? Tanyaku. Dia calon mitra, jawabnya. Tanpa izinku? Tanyaku. Kamu istri aku, katanya. Ini urusan keluarga. Aku berdiri. Ini urusan hukum dan tanggung jawab. Ia terlihat mulai kehilangan kesabaran. Kamu terlalu kaku. Aku hanya tidak mau ceroboh, jawabku. Situasi memuncak beberapa hari kemudian, saat aku menemukan dokumen di dalam tas kerjanya. Dokumen itu adalah draft perjanjian kerjasama yang mencantumkan namaku sebagai pemberi kuasa. Tanda tanganku belum ada, tetapi kolomnya sudah disiapkan. Aku menunggu hingga malam. Kamu berniat membuatku menandatangani ini? Tanyaku sambil menunjukkan dokumen itu. Ia terkejut, lalu berusaha tenang. Itu hanya draft. Draft yang sudah lengkap, jawabku. Kita akan membahasnya, katanya. Kamu sudah melangkah terlalu jauh, kataku. Ia menghela napas panjang. Aku melakukan ini untuk kita. Aku tidak pernah memintanya, jawabku. Percakapan itu berubah menjadi titik balik ketika aku berkata, aku sudah bertanya ke notaris. Kamu tidak punya hak apapun atas warisan itu tanpa persetujuanku. Wajahnya berubah. Kamu ke notaris tanpa bilang aku? Iya, jawabku. Aku perlu tahu posisiku. Ia tertawa kecil, tetapi terdengar kering. Kamu benar-benar tidak percaya. Aku ingin jujur, kataku. Kamu sudah merencanakan sesuatu tanpa melibatkanku sejak awal. Ia terdiam cukup lama, lalu berkata dengan nada datar, kalau kamu tidak mau bekerja sama, ini akan menyulitkan. Menyulitkan siapa? Tanyaku. Kita, jawabnya. Aku menggeleng. Aku tidak melihat ini sebagai kerja sama. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku kehilangan kendali atas situasi. Ia tidak berteriak, tidak memukul,
tetapi nada suaranya berubah menjadi dingin. Kamu pikir kamu bisa mengurus semuanya sendiri? Tanyanya. Aku bisa belajar, jawabku. Dan aku sudah mulai. Jangan lupa, katanya. Kamu hidup nyaman selama ini karena aku. Kalimat itu membuatku terdiam sejenak. Lalu aku menjawab, aku juga berkontribusi dengan caraku. Tanpa aku, kamu tidak akan seperti sekarang, lanjutnya. Aku tidak menyangkal peranmu, kataku. Tapi itu tidak memberi kamu hak untuk mengambil keputusan sepihak. Pertengkaran itu berhenti ketika Arga keluar dari kamarnya. Ibu, ayah, kenapa? Tanyanya. Kami sama-sama diam. Aku mendekat dan menggenggam tangannya. Tidak apa-apa, kataku. Kamu kembali tidur. Setelah Arga kembali ke kamar, aku berkata, aku tidak ingin Arga tumbuh dalam situasi seperti ini. Ia tidak menjawab. Malam itu, aku membuat keputusan. Aku memindahkan sebagian dana ke rekening yang hanya bisa aku akses. Aku juga menghubungi notaris untuk memastikan tidak ada dokumen yang bisa disalahgunakan tanpa persetujuanku. Keesokan paginya, aku berkata pada suamiku, aku akan mengurus warisan ini sendiri. Ia menatapku. Dan aku? Kamu tetap ayah Arga, jawabku. Tapi soal ini, aku tidak bisa mengikuti rencanamu. Ia tidak membalas. Namun, keheningan di antara kami terasa berbeda. Tidak lagi sekadar sunyi, tetapi penuh jarak. Di titik inilah aku benar-benar menyadari bahwa masalah ini bukan hanya soal uang. Ini tentang kendali, kepercayaan, dan batas yang selama ini tidak pernah aku tetapkan. Aku akhirnya melihat suamiku apa adanya, bukan sebagai sosok yang aku bayangkan selama ini, tetapi sebagai seseorang yang siap melangkah sejauh mungkin demi kepentingannya sendiri. Dan kesadaran itu tidak bisa aku abaikan lagi. Setelah keputusan itu kuucapkan, rumah kami tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Tidak ada pertengkaran terbuka, tetapi percakapan menjadi sangat terbatas. Suamiku tetap berangkat kerja seperti biasa dan pulang pada jam yang hampir sama, tetapi ia jarang memulai pembicaraan. Aku pun tidak memaksakan. Kami menjalani hari-hari dalam jarak yang jelas terasa, meskipun berada di ruang yang sama. Pagi hari, aku tetap menyiapkan sarapan. Arga duduk di meja makan seperti biasa. Suamiku masuk ke dapur, mengambil secangkir kopi, lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Ayah berangkat dulu, katanya setelah beberapa menit. Iya, jawabku. Tidak ada tambahan kalimat lain. Pintu tertutup, dan suasana kembali sunyi. Aku menggunakan waktu itu untuk menata ulang banyak hal. Aku kembali menemui notaris dan meminta salinan resmi seluruh dokumen. Aku juga berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen yang direkomendasikan oleh kantor notaris. Semua pertemuan itu aku lakukan tanpa melibatkan suamiku, bukan untuk merahasiakan, tetapi karena aku ingin prosesnya jelas dan profesional. Dalam salah satu pertemuan, penasihat keuangan itu berkata, Ibu perlu menentukan tujuan utama. Apakah untuk keamanan jangka panjang atau pengembangan aset? Keamanan, jawabku. Terutama untuk anak saya. Ia mengangguk. Itu pilihan yang masuk akal. Sepulang dari pertemuan itu, aku merasa lebih tenang. Aku mulai menyusun rencana sederhana. Sebagian dana disimpan, sebagian kecil diinvestasikan dengan risiko rendah, dan sisanya disiapkan untuk kebutuhan pendidikan Arga di masa depan. Tidak ada langkah besar atau spekulatif. Di rumah, suamiku mulai memperlihatkan ketidaksenangannya secara tidak langsung. Kamu sering keluar sekarang, katanya suatu malam. Ada urusan, jawabku. Urusan apa? Tanyanya. Keuangan, jawabku singkat.
Ia menghela napas. Kamu tidak perlu sejauh itu. Aku perlu, jawabku. Ini tanggung jawabku. Ia tidak membalas. Namun, sejak itu, ia beberapa kali menyampaikan komentar yang terdengar meremehkan. Kamu sekarang merasa paling tahu, katanya suatu kali. Aku hanya belajar, jawabku. Kamu tidak biasa mengurus hal seperti ini, lanjutnya. Aku bisa belajar, jawabku lagi. Komentar-komentar itu tidak disertai emosi berlebih, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak menerima keputusanku sepenuhnya. Aku memilih untuk tidak menanggapi lebih jauh. Aku tidak ingin setiap percakapan berubah menjadi perdebatan. Arga mulai lebih sering mendekat padaku. Ia duduk di sampingku saat aku membaca atau bekerja dengan laptop. Ibu sering keluar sekarang, katanya. Iya, jawabku. Ibu sedang mengurus beberapa hal. Ayah kenapa jarang bicara? Tanyanya lagi. Aku terdiam sejenak, lalu berkata, kadang orang dewasa punya banyak pikiran. Oh, katanya. Aku memastikan untuk tetap menjaga rutinitas Arga. Aku mengantarnya ke sekolah, menemaninya belajar, dan menghabiskan waktu bersamanya di akhir pekan. Aku tidak ingin perubahan di antara aku dan suamiku berdampak langsung padanya. Beberapa minggu kemudian, suamiku kembali mencoba mengajakku bicara. Kita perlu duduk bersama, katanya. Kita sedang duduk, jawabku. Maksudku, bicara serius, katanya. Aku mengangguk. Baik. Ia duduk di depanku. Aku merasa kamu menjauh. Aku hanya menetapkan batas, jawabku. Kamu membuat keputusan besar tanpa aku, katanya. Aku membuat keputusan tentang milikku, jawabku. Ia menatapku. Kamu tidak memikirkan perasaanku. Aku memikirkan masa depan Arga, jawabku. Percakapan itu tidak berakhir dengan kesepakatan, tetapi nadanya lebih rendah dibanding sebelumnya. Ia tidak lagi menekan, dan aku tidak lagi merasa perlu membela diri secara berlebihan. Kami sama-sama menyadari bahwa keadaan sudah berubah dan tidak bisa kembali seperti semula. Suatu sore, suamiku pulang lebih awal. Ia duduk di ruang tamu saat aku sedang menyiapkan makan malam. Aku bertemu lagi dengan rekan-rekanku, katanya. Aku berhenti sejenak. Lalu, mereka menanyakan kelanjutan rencana, katanya. Apa yang kamu jawab? Tanyaku. Aku bilang belum ada keputusan, jawabnya. Aku mengangguk. Terima kasih. Ia menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak jadi. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Suamiku tampak mulai menerima kenyataan bahwa aku tidak akan menyerahkan kendali. Ia tidak lagi membawa dokumen atau menyebutkan rencana bisnis. Namun, jarak di antara kami tetap ada. Aku mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam hidupku. Bukan keputusan yang tergesa-gesa, tetapi pertimbangan yang matang. Aku menyadari bahwa kepercayaan bukan hanya soal tidak berbohong, tetapi juga soal menghormati batas dan pilihan satu sama lain. Suatu malam aku berkata, aku ingin kita tetap saling menghormati. Ia mengangguk. Aku juga. Tanpa tekanan, lanjutku. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, aku akan mencoba. Jawaban itu tidak menjanjikan perubahan besar, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia mulai memahami posisiku. Dalam fase ini, ketegangan perlahan menurun. Tidak ada lagi konflik terbuka, tetapi juga tidak ada kedekatan seperti dulu. Aku tidak lagi merasa ragu dengan keputusanku, meskipun konsekuensinya jelas. Aku belajar menerima bahwa menjaga diri dan anakku terkadang berarti menghadapi ketidaknyamanan. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Namun, untuk pertama kalinya,
Aku merasa berdiri di atas keputusan yang aku buat sendiri, bukan keputusan yang dibentuk oleh kebiasaan lama atau keheningan yang terlalu lama aku pelihara. Keadaan di rumah perlahan memasuki fase yang lebih stabil, meskipun tidak kembali seperti sebelumnya. Aku dan suamiku tidak lagi terlibat dalam perdebatan panjang. Kami berbicara seperlunya, terutama tentang harga dan kebutuhan sehari-hari. Tidak ada pembahasan tentang warisan kecuali jika benar-benar diperlukan. Keputusan sudah aku buat, dan aku tidak merasa perlu menjelaskannya berulang kali. Aku melanjutkan proses pengelolaan warisan dengan tenang. Bersama notaris dan penasihat keuangan, aku menyelesaikan pengalihan aset secara resmi. Semua berjalan sesuai prosedur. Aku memastikan setiap langkah tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada celah bagi siapapun untuk bertindak atas namaku tanpa persetujuanku. Suatu hari, notaris berkata, "Dengan ini, seluruh proses administrasi utama sudah selesai, Bu. Selanjutnya tinggal pengelolaan rutin." "Terima kasih," jawabku. "Saya ingin semuanya tertib." "Itu keputusan yang bijak," katanya. Sepulang dari pertemuan itu, aku merasa lega. Bukan karena jumlah uang yang kini sepenuhnya berada di bawah kendaliku, tetapi karena aku tahu posisiku jelas. Tidak ada lagi kebingungan tentang hak dan tanggung jawab. Di rumah, aku mencoba membuka ruang komunikasi yang lebih jujur dengan suamiku, tanpa kembali ke pola lama. "Aku tidak berniat menyingkirkan kamu," kataku suatu malam. Ia menatapku. "Tapi kamu tidak melibatkanku." "Aku melibatkanmu sebagai pasangan hidup," jawabku. "Bukan sebagai pengambil keputusan tunggal." Ia terdiam cukup lama, lalu berkata, "Aku terbiasa memimpin." "Aku terbiasa mengikuti," jawabku. "Sekarang aku memilih berjalan berdampingan." Percakapan itu tidak mengubah segalanya secara instan, tetapi ada kejelasan yang sebelumnya tidak ada. Ia tidak lagi membantah atau memaksakan kehendak. Ia juga tidak lagi mencoba mencari celah. Beberapa minggu kemudian, suamiku mengalami perubahan di tempat kerjanya. Ia bercerita singkat tentang proyek yang tidak berjalan dan rekan kerja yang memilih mundur. "Aku mungkin harus memulai ulang beberapa hal," katanya. "Aku harap kamu bisa menjalaninya dengan baik," jawabku. Ia menatapku sejenak, lalu berkata, "Aku terbiasa mengandalkan kendali." "Aku mengerti," jawabku. "Tapi hidup tidak selalu bisa dikendalikan." Percakapan itu berjalan tanpa emosi berlebihan. Tidak ada saling menyalahkan. Aku melihatnya bukan sebagai lawan, tetapi sebagai seseorang yang sedang belajar menghadapi batas. Arga tetap menjadi pusat perhatianku. Aku mengajaknya berbicara secara perlahan, tanpa membebaninya dengan masalah orang dewasa. "Ibu akan tetap di sini," kataku suatu sore. "Ayah juga?" tanyanya. "Iya," jawabku. "Ayah dan ibu sama-sama sayang kamu." Ia mengangguk dan tersenyum kecil. "Itu cukup bagiku." Dengan dana yang ada, aku mulai membuat keputusan-keputusan kecil namun berdampak. Aku memperbaiki rumah agar lebih nyaman. Aku juga mendaftarkan Arga ke program pendidikan yang sesuai dengan minatnya, tanpa berlebihan. Semua aku lakukan secara bertahap dan terencana. Suamiku tidak menentang. Ia terkadang bertanya, tetapi tidak lagi memberi tekanan. "Kamu yakin dengan ini?" tanyanya saat aku menjelaskan rencana pendidikan Arga. "Iya," jawabku. "Aku sudah pertimbangkan." "Baik," katanya. "Aku percaya." Kalimat itu sederhana, tetapi bagiku berarti perubahan. Di sisi lain, aku juga menata ulang diriku sendiri. Aku mulai mengikuti pelatihan singkat tentang literasi keuangan dan hukum dasar. Bukan untuk menjadi ahli,
tetapi agar aku tidak lagi sepenuhnya bergantung pada orang lain. Aku ingin mampu memahami keputusan yang kuambil. Dalam salah satu pelatihan, seorang pembicara berkata, kemandirian bukan berarti menolak bantuan, tetapi mengetahui kapan harus menerima dan kapan harus menolak. Kalimat itu aku ingat. Hubunganku dengan suamiku tidak kembali hangat seperti awal pernikahan, tetapi menjadi lebih jujur. Kami tidak lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kami mengakui perbedaan dan keterbatasan masing-masing. Suatu malam suamiku berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan sekuat ini." Aku menjawab, "Aku juga tidak." Ia tersenyum tipis. Mungkin aku terlalu meremehkan. Aku juga terlalu lama diam, jawabku. Percakapan itu menutup satu fase dalam hubungan kami. Tidak ada janji besar, tidak ada kata-kata manis, tetapi ada pengakuan. Dalam proses ini, aku belajar bahwa resolusi tidak selalu berarti akhir yang sempurna. Terkadang, resolusi adalah menerima kenyataan dan menata ulang hidup dengan cara yang lebih sehat. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Aku juga tidak merasa bersalah karena mengambil kendali atas hidupku sendiri. Aku melakukan apa yang perlu dilakukan, dengan tenang dan bertanggung jawab. Warisan itu tidak lagi menjadi sumber konflik. Ia telah berubah menjadi alat untuk memastikan masa depan yang lebih aman, terutama bagi anakku. Dan yang terpenting, ia menjadi pemicu bagiku untuk mengenali diriku sendiri dan orang yang selama ini hidup bersamaku. Pada titik ini, aku merasa cukup. Tidak puas secara berlebihan, tidak kecewa, hanya cukup. Aku tahu langkah-langkah ke depan mungkin masih penuh tantangan, tetapi aku tidak lagi melangkah dalam kebingungan. Aku melangkah dengan kesadaran. Beberapa bulan setelah semua keputusan itu diambil, kehidupan kami menemukan pola baru. Tidak sama seperti sebelumnya, tetapi cukup jelas untuk dijalani tanpa kebingungan. Rumah tetap menjadi tempat yang tenang, meskipun tidak lagi diisi dengan asumsi-asumsi lama yang tidak pernah dibicarakan. Pagi hari berjalan seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan, Arga bersiap ke sekolah, dan suamiku bersiap berangkat kerja. Perbedaannya terletak pada cara kami saling memandang dan berbicara. Tidak ada lagi nada mengatur, dan tidak ada lagi sikap diam yang berasal dari ketakutan untuk bersuara. "Aku berangkat," kata suamiku suatu pagi. "Iya," jawabku. "Hati-hati." Ia berhenti sejenak di dekat pintu. "Aku pulang tepat waktu hari ini." "Baik," jawabku. Kalimat itu sederhana, tetapi menunjukkan niat untuk hadir, bukan sekadar menjalankan peran. Aku mengantar Arga ke sekolah. Di perjalanan, ia bercerita tentang rencana kegiatan kelasnya. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Hal-hal kecil seperti ini menjadi semakin berarti bagiku. Aku tidak lagi merasa pikiranku terbagi oleh kecemasan yang tidak terucap. "Ibu kelihatan lebih tenang," kata Arga tiba-tiba. Aku tersenyum. "Ibu memang sedang berusaha lebih tenang." "Kenapa?" tanyanya. "Karena ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan," jawabku. Ia mengangguk, seolah memahami dengan caranya sendiri. Pengelolaan warisan telah memasuki tahap rutin. Aku tidak lagi sering bertemu notaris atau penasihat keuangan. Semua sudah tertata. Aku hanya melakukan pemantauan berkala dan memastikan tidak ada perubahan tanpa persetujuanku. Uang itu tidak lagi terasa seperti beban atau sumber konflik. Ia menjadi bagian dari hidup yang aku kelola dengan wajar. Suamiku tidak lagi menanyakan detail atau memberikan saran yang tidak diminta. Jika ia berbicara tentang pekerjaannya, ia melakukannya tanpa mengaitkan dengan warisanku. "Aku sedang mempertimbangkan pindah divisi," katanya suatu malam. "Kalau itu baik untukmu, silakan," jawabku.
Kamu tidak keberatan? Tanyanya. Selama itu tidak mengganggu Arga, jawabku. Ia mengangguk. Itu juga pertimbanganku. Hubungan kami kini lebih jelas batasnya. Kami tidak lagi berpura-pura menjadi pasangan yang selalu sepakat. Kami menjadi dua orang dewasa yang memilih bekerja sama demi anak dan kehidupan bersama, dengan kesadaran penuh atas perbedaan masing-masing. Suatu sore, aku duduk di teras rumah bersama suamiku. Tidak ada topik berat yang dibicarakan. Kami hanya menikmati udara sore. Kamu tidak pernah menyesal? Tanyanya tiba-tiba. Apa maksudmu? Tanyaku. Tidak menyerahkan semuanya padaku, jawabnya. Aku berpikir sejenak. Tidak, jawabku. Aku menyesal karena terlalu lama tidak berbicara. Ia mengangguk pelan. Aku juga. Percakapan itu tidak dilanjutkan. Tidak perlu. Kami sudah memahami maksud masing-masing. Aku juga mulai memberi ruang bagi diriku sendiri. Aku mengikuti kegiatan yang selama ini selalu aku tunda. Aku membaca lebih banyak, belajar hal-hal baru, dan bertemu dengan orang-orang yang tidak melihatku hanya sebagai istri seseorang. Semua itu kulakukan tanpa mengabaikan peranku sebagai ibu. Suatu hari, seorang teman bertanya, "Kamu berubah, ya?" "Mungkin," jawabku. "Aku hanya lebih sadar. Sadar bahwa hidup tidak harus dijalani dengan diam. Sadar bahwa kepercayaan tidak berarti menyerahkan kendali sepenuhnya. Dan sadar bahwa hubungan yang sehat membutuhkan kejelasan, bukan sekadar kebiasaan." Di rumah, Arga tumbuh dengan lingkungan yang lebih stabil. Ia melihat orang tuanya berbicara tanpa ketegangan berlebihan. Ia tidak tahu detail konflik yang pernah terjadi, dan aku berniat menjaganya tetap demikian. "Ayah sekarang lebih sering di rumah," katanya suatu malam. "Iya," jawabku. "Itu hal yang baik. Aku tidak lagi memikirkan masa lalu dengan rasa marah atau kecewa. Semua yang terjadi telah memberiku pemahaman yang lebih utuh tentang diriku dan orang-orang di sekitarku. Aku tidak menghapus kenangan, tetapi aku juga tidak terjebak di dalamnya. Warisan itu datang sebagai peristiwa yang tidak aku rencanakan, tetapi dampaknya jauh melampaui nilai uangnya. Ia memaksaku untuk berhenti dan melihat hidupku dengan jujur. Ia membuka percakapan yang selama ini aku hindari. Dan ia mengajarkanku bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari tidak adanya konflik, melainkan dari keberanian untuk menghadapinya dengan kepala dingin. Kini, hidupku berjalan dengan ritme baru. Tidak sempurna, tetapi jelas. Aku tahu batasanku, aku tahu tanggung jawabku, dan aku tahu apa yang ingin aku jaga. Aku tidak lagi bertanya-tanya siapa suamiku sebenarnya, karena aku sudah melihatnya apa adanya. Dan yang lebih penting, aku akhirnya mengenali diriku sendiri. Itulah stasis baru dalam hidupku. Sebuah keadaan yang tidak dibangun di atas ketergantungan, tetapi di atas kesadaran dan pilihan. Aku menjalani hari-hariku dengan tenang, bukan karena semuanya mudah, tetapi karena aku tidak lagi menghindari kenyataan. Cerita ini tidak berakhir dengan kemenangan atau kekalahan. Ia berakhir dengan keseimbangan baru, yang aku pilih dan aku pahami. Dan bagiku, itu sudah cukup.